sekalian? Baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, saya harap juga harus sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Doa dipimpin ketua kelas, silakan. Yuk. Semuanya berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya duduk. Sudah bersih semua, bisa kita lanjutkan pembelajaran kita. Ini hadir semua, saya cek dulu kehadirannya. Ahmad, Hadir Pak. Andre, Hadir Pak. Anggi, Hadir, Pak. Siti Rahma. Hadir, Pak. Oke, syukur hadir semua ya. Akan kita bahas nanti materinya di sini adalah mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi saya harapkan dengan mempelajari hukum nantinya kita di sini bisa kalian terapkan aturan-aturan dan dapat mematuhi peraturan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini nantinya peserta didikku sekalian dapat mendemonstrasikan, dapat mempraktekkan bagaimana proses peradilan. Karena tahapan-tahapan mulai dari awal proses peradilan itu sampai akhir. Nah, ini yang kita harapkan dalam pembelajaran kita ini. Kemudian bagaimana konsep-konsep hukum, bagaimana pembagian ataupun penggolongan hukum itu dapat kalian pahami. Nah, sebelum kita mulai, kita bernyanyi salah satu lagu nasional. Semua berdiri, coba ayo berdiri. Semangat. Jadi Garuda Pancasila itu tangan seperti ini, gitu Pak. Udah gini ya, oke? Garuda Pancasila, akulah pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Kita mulai. Ini ice breakingnya kira-kira seperti ini. Jadi kalau saya katakan gajah, nah ini seperti ini. Saya akan contohkan. Semut, 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 gajah, 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 gajah. Tapi sambil kita bernyanyi harus kita praktekkan. Nanti saya tanya. Ayo silakan. 1, 2, 3, ya. Udah. Ayo konsentrasi. Ayo 1, 2, 3, ya. Semut, 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 gajah, gajah, gajah. Semut, 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 gajah, gajah, gajah. Gajah. Oke, good, bagus. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya ada nggak yang masih ingat hak asasi manusia itu? Ayo silakan. Minggu lalu yang saya ingat itu Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Namun di Indonesia masih belum semuanya sadar akan adanya HAM. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, contohnya kasus kerangkeng Bupati Langkat, kasus pembunuhan Marsinah, dan kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2. Oke, bagus. Minggu lalu sudah kita mempelajari mengenai hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia tadi itu hak yang dimiliki oleh setiap insan manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, hak yang paling mendasar, hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap insan manusia semenjak manusia itu berada di dalam kandungan. Bagus. Di sini ada sidang putusan korupsi bantuan sosial mantan menteri sosial kita ya, Pak Julihari Batubara. Setelah kita tayangkan, coba kamu kasih pendapatmu. Berupa pencabutan hak dipilih pada posisi jabatan publik selama 4 tahun setelah dirinya selesai menjalani masa kurungan hukuman. Pada pukul 11.30 siang tadi, kurang lebih baru berjalan sekitar setengah jam dan belum sampai kepada putusan atau vonis akhir yang akan disampaikan oleh Juliari. Diputuskan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima uang suap. Ayo, siapa yang mau kasih tanggapan silakan. Ya. Di sini kita dapat mengartikan kalau Bapak itu
yang seharusnya diterima masyarakat yang sangat membutuhkan karena terjadi COVID-19. Oke, bagus Moria. Tangan untuk Moria. Seharusnya tidak mengambil hak orang lain. Dia mengambil hak orang lain untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu tanggapan dari teman-teman. Proses peradilannya, bagaimana sanksinya yang dilaksanakan kepada mantan Mensos kita. Jadi menurut saya tadi Pak Juliari meminta keringanan ya, karena dia memiliki 2 orang anak. Menurut saya tidak pantas. oh gitu, bagus. Tentang itu ranah seorang hakim untuk memutuskan itu. Apakah itu bisa mengurangi? Apakah tidak? Menteri Sosial di sini telah menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan wewenangnya. Yang dikorbankan siapa? Rakyat yang tidak mampu. Terlebih ini masalah COVID, masalah kemanusiaan. Hukuman tambahan itu berupa pencabutan hak tertentu, hak tertentu. Misalkan pencabutan hak politiknya dicabut, tidak berhak memilih dan dipilih selama 4 tahun setelah divonis, setelah selesai. Lihat ke depan semua. Konsep dasar hukum Indonesia. Nah, kita kan sering dengar hukum. Apa sih hukum itu sebenarnya menurut kalian? Apa sih hukum itu? Kamu pernah bilang hukum kan? Coba? Itu contohnya kalau kamu kena hukum seperti kayak kena sanksi. Oh, hukum itu sifatnya kalau dilanggar dia terkena sanksi. Oke, bagus, good. Ada lagi yang lain? Aturan. Iya, hukum itu suatu aturan. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya? Suatu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi, hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Kata kuncinya suatu aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Sifatnya bagaimana? Sifatnya memaksa ataupun mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Itulah pengertian hukum. Paham sampai di sini pengertian hukum? Oke. Kenapa kita memakai Eropa kontinental? Berdasarkan sejarah Indonesia dijajah oleh Belanda. Kita masih mengadopsi hukum yang ada di Eropa, hukum Belanda. Nah, kalau Anglo-Saxon itu biasa dipakai oleh negara-negara persemakmuran Inggris. Adat istiadat. Sumber hukum itu bisa diambil dari adat istiadat, bisa dari kebiasaan. Dia tidak tertulis, tapi kita patuhi. Itulah namanya adat istiadat. Jurisprudensi. Jurisprudensi ini maksudnya itu adalah putusan hakim. Coba bayangkan, kalau tidak ada hukum di negara kita, di masyarakat kita, di sekolah kita ini nggak ada aturan. Akan mendapatkan rasa aman dan tindak kejahatan semakin menurun. Nah, tindak kejahatan akan semakin meningkat. Orang tidak akan mendapatkan keamanan, kenyamanan. Indonesia masuk piramida di sini. Bagaimana kata urutan peraturan perundang-undangan? Ada hierarkinya. Nomor 12 tahun 2011. Ada bahasa Belanda itu, bahasa hukumnya itu lex superior derogat legi inferior. Maksudnya hukum yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Paham sampai di sini ya? Paham yang ngerti ya? Oke. Internasional. Hukum internasional itu berlakunya di dunia internasional. Hukum tertulis dan tidak tertulis berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis contohnya ya undang-undang dasar 1945 kan gitu kan? Peraturan pemerintah seperti yang tadi itu. Kalau tidak tertulis apa? Adat istiadat, kebiasaan. Oke, kita masuk ke hukum publik dan hukum perdata. Nah, hukum publik dibagi menjadi contohnya ini hukum tata negara. 3. Hukum acara. Tadi sudah saya jelaskan hukum acara itu bagaimana proses persidangan suatu acara perdata maupun acara pidana. Kemudian hukum pidana. Nah, hukum pidana ini hukum yang mengatur mengenai kejahatan ataupun pelanggaran. Oke, yang lain memperhatikan bagaimana proses persidangan ini. Nah, dari sini nantinya kalian tahu apa sih tugas hakim ketua itu. Oke ya, bisa dimulai. Oke, yang lain boleh diperhatikan. Silakan. 777 PID titik B garing 2022 garing PN Medan.
atas nama terdakwa Sakramentina dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa melakukan tindakan pidana pencurian terancam pemberatan pasal 36 ayat 1 KUHP dengan ancaman 8 tahun penjara. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Saudara mengetahui hilangnya sepeda motor saudara. Apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada, Ibu Hakim, yaitu gembok garasi rumah saya rusak. Benar. Barang ini adalah barang bagian dari SPM milik saudara berupa satu plat BK 5541 AM. Benar, Ibu Hakim, barang tersebut plat sepeda motor skupi saya. Pada saat itu stang sepeda motor saudara sudah terkunci. Benar, Bu, saya selalu mengunci stang sepeda motor saya. Iya, Pak, saat itu saya menemukan gembok pagar saya sudah rusak dan rantai untuk menggembok pagar sudah tidak ada pada saat sepeda motor saya. Saudara saksi, saya tanyakan lagi. Di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor polisi BK 5541 AM, apakah benar itu plat nomor sepeda motor Anda yang hilang? Terima kasih, Ibu Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilangnya sepeda motor Anda? Tidak ada yang mengetahui informasi terkait hilangnya motor skupi saya. Dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan. Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada hari Rabu 2 Juni 2022. Di 1 Salak 1777-B/2022-PN Medan atas nama terdakwa saudara Sakramentina dinyatakan selesai dan sidang ini kami dinyatakan ditutup. Baik, tangan kita lanjutkan mengerjakan post-test yang saya bagikan ada 5 soal. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit dikerjakan. Sudah? Ada yang sudah siap? Dikumpul. Boleh dikumpul kalau sudah siap. Ya. Kalau sudah siap dikumpul. Ya, soalnya susah atau gampang? Gampang ya? Gampang. Yang pasti gampang kalau diikuti pelajarannya tadi ya gampang. Nah, kemudian ada dari pembelajaran kita masih ada pertanyaan atau ada yang kurang paham? Tidak, Pak. Udah paham semua ya? Jelas? Oke, kalau sudah paham, good untuk kita semua. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa itu pengertian dari hukum, bagaimana penggolongan hukum, bagaimana itu hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, bagaimana proses peradilan dan sudah kita laksanakan. Kira itulah hasil pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi saya harapkan dengan pembelajaran hari ini hendaknya penerapan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat harus patuh terhadap hukum, harus patuh terhadap peraturan yang berlaku. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Marunduri. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.